Shalom, selamat siang buat kita semua. Puji Tuhan, kita ada di akhir pekan, Sabtu 29 Agustus 2020. Siang hari ini saya mau menyampaikan salam pertama-tama. Selamat menikmati akhir pekan bersama dengan orang-orang terkasih, bukan dengan kekasih orang. Ya, itu dia. Maka hari ini, siang ini, tema kita adalah berjaga-jaga. Kenapa tema diambil berjaga-jaga? Karena kita hari ini ada di akhir pekan. Akhir pekan yang dulu sebelum COVID-19 adalah hari yang sangat ditunggu-tunggu. Ada begitu banyak istilah untuk hari Sabtu. Wakuncar lah, relax time lah, quality time lah, dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi ketika kita ada di pandemi COVID-19, sebenarnya semua hari sama pada akhirnya. Dan kita bersyukur ada di hari Sabtu hari ini. Akhir pekan yang kita mendapatkan asupan firman Tuhan tentang berjaga-jaga. Mari sebelumnya kita buka Alkitab kita dari 1 Petrus 5. Ya, 1 Petrus 5 ayat 8 dan ayat 9. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudara-saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ada dua hal yang perlu kita ketahui tentang hidup yang berjaga-jaga. Yang pertama, selama keberadaan kita di atas muka bumi, artinya selagi kita masih hidup, kita punya musuh abadi namanya iblis. Itu yang perlu kita sadari dan kita ketahui pertama. Selama kita hidup, kita punya musuh abadi yang namanya iblis. Gak peduli kita hamba Tuhan, pendeta, pastor, dan seterusnya. Gak peduli kita pengerja gereja. Gak peduli kita cuma jemaat biasa. Kita punya musuh yang sama dan abadi, namanya iblis. Ketika kita punya musuh yang abadi namanya iblis, kita juga perlu tahu, kita perlu sadar bahwasanya iblis, dia setiap hari, setiap saat berusaha mendakwa kita, berusaha mengecoh kita, berusaha menggocok kita, dan berusaha menjatuhkan kita. Setiap hari, setiap saat, dia terus bekerja tanpa henti, melebihi overtime, karena dia punya satu tujuan. Manusia dia kalahkan, manusia dia jatuhkan, sehingga dia punya teman nanti di kekekalan api neraka. Tapi terkadang yang perlu kita sayangkan adalah banyak orang, banyak gereja berkata, nggak mungkin. Aku kan sudah lahir baru. Aku kan dosa sudah diampuni, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi firman Tuhan katakan, kita jangan bermegah atas diri kita sendiri. Kita jangan menjadi orang yang sombong. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita lewat 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9. Kita harus hidup berjaga-jaga. Ketika kita tahu musuh abadi kita adalah iblis dan dia tidak pernah berhenti untuk berusaha mengalahkan kita, bagaimana sebaliknya kita? Apakah kita merasa aman, nyaman karena kita adalah pribadi lahir baru misalnya? Apakah kita merasa aman dan nyaman karena kita adalah hamba Tuhan, yang kita percaya malaikat Tuhan selalu berjaga dan berkawal atas kita? Di situ kan? No. Yang saya mau sampaikan adalah bagaimana modus, bagaimana teknik, bagaimana caranya iblis menyerang dan menjatuhkan kita, itu bergantung kepada diri kita sendiri. Sekali lagi, bagaimana iblis bisa menyerang dan menjatuhkan kita, itu bergantung kepada diri kita sendiri. Maka marilah kita hidup berjaga-jaga. Dikatakan, sadarlah. Sadarlah, sebenarnya itu ada warning dari surga kepada kita hari ini.
Ada warning, ada peringatan. Berjaga-jagalah. Karena Alkitab sendiri berkata, di hari-hari ini keadaan bukan semakin baik. Keadaan semakin tidak baiklah, kita perlu berjaga-jaga. Bagaimana kita perlu berjaga-jaga? Kita masuk dalam pertempuran. Melawan iblis. Seperti dikatakan ayat 9, dengan iman yang teguh. Kita punya musuh abadi, artinya kita juga punya pertempuran abadi. Saya mau kasih tahu, jangan tinggalkan pertempuran kita itu. Tahu Daud? Ketika orang lain sibuk berperang, dia naik ke sotok rumah dan melihat siapa? Sedang mandi. Tahu peristiwa itu? Kenapa Daud kemudian jatuh? Karena dia tidak berjaga-jaga. Orang berperang, dia ngintip orang mandi. Dan bagaimana kelanjutan kisahnya Daud ketika dia ngintip orang mandi? Kalau kita baca di Alkitab, sungguh mengenaskan. Sampai anaknya itu kemudian nanti sakit dan meninggal dunia. Jadi mari kita masuk dalam peperangan kita itu. Masuk peperangan itu maksudnya kita bukan spend time, habis waktu untuk berurusan dengan iblis doang. No. Lawanlah iblis dengan iman yang teguh, artinya kita sendiri prepare ourselves. Mengenakan selengkap senjata Allah. Mengenakan semuanya. Perlengkapan rohani kita yang sempurna. Dan yang paling penting adalah, biarlah roh kita senantiasa berkobar-kobar. Roh kita senantiasa menyala-nyala. Karena kenapa? Ketika kita memiliki roh yang menyala, roh yang senantiasa berkobar, maka kita tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh iblis dalam pertempuran kita tadi. Ketika kita benar-benar berjaga-jaga dengan roh yang menyala-nyala, dengan roh yang berkobar-kobar, itu artinya kita senantiasa terhubung dengan surga. Ketika kita senantiasa terhubung dengan surga, catat 24 jam sehari, 7 hari seminggu, dan seterusnya. Itu artinya bahwasanya pemeliharaan dan perlindungan surga turun sempurna atas kita. Roh yang menyala-nyala. Lawan dengan iman yang teguh. Di akhir ayat 9 berkata, semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ternyata akibat hantaman yang bertubi-tubi dari si iblis itu bisa membawa penderitaan kepada kita juga. Tapi mari kita jangan pernah takut, kita terus maju, kita terus berjaga-jaga. Nah, ini perlu sahabat sharekan ke yang lain juga. Kenapa? Karena pada kenyataannya di dunia atau sekarang ini ada banyak gereja yang KO. Ada banyak gereja yang kalah karena tidak berjaga-jaga. Gereja mengalami gangguan keuangan. Gereja maksudnya pribadi-pribadi orang percaya. Kalau kita pergi ke tahanan tipikor, tindak pidana korupsi. Kalau kita berkunjung di tahanan mana itu pun, di kota manapun itu. Kalau kita pergi ke dalam, pasti di antara berapa banyak tahanan itu ada orang percaya. Ada orang Kristen. Padahal ketika dia punya hidup yang berjaga-jaga, dia tidak akan terkena itu. Catat, tipikor itu adalah tindakan pidana korupsi. Artinya yang bisa melakukan itu ya orang-orang yang berpangkat, orang-orang yang berjabatan. Lalu gereja kalah dalam hal KDRT. Ada banyak gereja tidak berjaga-jaga, mengalami KDRT, lalu mengalami perselingkuhan. Kenapa? Karena dia tidak berjaga-jaga. Sahabat engkau siapapun hari ini yang melihat ini, engkau yang sudah berkeluarga, berjaga-jagalah dengan senantiasa mengingat janji nikahmu. Itu tips dari saya. Berjaga-jaga dengan mengingat janji nikahmu. Lalu apa lagi? Waktu. Banyak gereja
yang menjadi sandungan. Karena kenapa? Ibadah mulai jam 10, dia hadir jam 10.40. Masuk gerejanya cuek lagi, santai lagi. Saya pernah khotbah di Batam, lalu kejadiannya terjadi. Lalu persis saya naik ke mimbar jam 10.40, kami ibadah jam 10. Ada seseorang yang datang, santai banget, dia ambil tempat duduknya. Lalu saya mulai khotbah, saya bilang saya punya sebuah cerita dan ilustrasi. Saya katakan karena Batam dekat dengan Medan, kita punya penerbangan ke Medan, jamnya jam 10 pagi. Saya tanya, bisakah kita datang ke bandara pukul 10.40? Jemaat mulai ngeh. Tapi jemaat kompak berkata, tidak bisa Pak Pendeta. Kompak. Tapi saya katakan, bisa. Oh, jemaatnya kaget, kok bisa? Ya bisa. Lah, nggak mau datang aja bisa, apalagi datang terlambat, paling bisa. Cuman konsekuensinya, ya ketinggalan pesawat. Lalu apa hubungannya dengan ibadah? Ketika kita mengatakan ibadah kita dimulai jam 10, surga tahu. Dan surga mendapatkan perintah dari pemilik surga. Perintah malaikatnya berjaga, berkawal atas ibadah itu. Jam 10. Lalu kalau kita datang jam 10.40, berdosa enggak? Enggak berdosa. Tapi kita kehilangan kairosnya Tuhan. Apa kairosnya itu? Enggak tahu kita. Di antara jam 10 sampai jam 10.40 itu kita enggak tahu apa kairosnya Tuhan yang datang dan terjadi. So mari berjaga-jaga, terus berjaga-jaga. Dan biarlah kita hari ini boleh menikmati akhir pekan kita berjaga-jaga. Kita menikmati akhir pekan kita benar-benar dengan orang-orang terkasih kita, bukan dengan kekasih orang. Sehingga biarlah ketika hari ini kita menerima pengajaran tentang berjaga-jaga, melawan iblis yang adalah musuh abadi kita dengan iman yang teguh. Saya sampaikan beberapa contoh. Dan biarlah itu boleh kita aplikasikan dalam hidup kita sehari-hari. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Selamat berakhir pekan. God bless.